Menjadi calon pasukan khusus Tentara Nasional Indonesia menuntut siswa sekolah penyelam memiliki mental dan fisik yang prima. Renang jauh menjadi salah satu tolak ukur kemampuan fisik seorang siswa seselam. Dalam pendidikan sekolah selam, siswa dihadapkan pada latihan praktek renang dengan jarak 12.000 meter dengan target waktu tempuh 3 jam dan 30 menit. Tak jarang, siswa juga harus berteman dengan ombak yang kadang tak bersahabat. Kondisi seperti ini seringkali memunculkan keraguan dan rasa tidak percaya diri pada siswa. Bahkan bagi Roh Nandi Yusuf, salah satu siswa berprestasi di Sekolah Selam Angkatan 48. Bagi saya, renang jauh kemarin itu sebelumnya merupakan momok bagi saya karena saya tidak bisa membayangkan seberapa jauh renang itu sendiri. Dan saya sendiri, motivasi saya kenapa saya bisa menjadi yang terdepan pada saat renang jauh karena saya merasa saya sendiri tidak punya kemampuan yang lebih dalam bidang yang lain. Dan saya ingin mempunyai mungkin satu kemampuan lebih di salah satu bidang. Cadangan tetap ke depan, ya depan. Kemampuan berenang adalah syarat mutlak yang harus dimiliki oleh siswa seselam. Jarak tempuh 50-100 meter adalah kemampuan minimum yang harus dimiliki. Kemampuan ini ditingkatkan bertahap, mulai dari renang dasar dengan jarak 500 meter, 1000 meter, dan target pada bulan ketiga, siswa dapat berenang dengan jarak 5000 meter. Dalam prakteknya, latihan renang juga harus didukung dengan pembinaan fisik secara rutin. Hingga sampai di bulan kelima, siswa ditargetkan telah mampu berenang dengan jarak 12.000 meter. Sebagai seorang penyelam TNI Angkatan Laut, kita bekerja di bawah air. Nah, pekerjaan di bawah air membutuhkan kekuatan 2 kali lipat dibandingkan pekerjaan di atas air. Nah, salah satu cara kita untuk melatih kekuatan fisik siswa penyelam TNI Angkatan Laut yaitu melaksanakan renang jauh. Dalam kegiatan penyelaman, resiko besar selalu menghantui. Kegiatan yang dilakukan di kedalaman lautan menghadapkan siswa pada beragam resiko dan keadaan darurat yang bisa sewaktu-waktu terjadi. Rando, siswa dorang sudah diketemukan dan sudah evakuasi. Sekarang menuju ke daratan. Dekompresi menjadi salah satu resiko yang bisa terjadi pada setiap penyelam. Gejala paling umum penyakit dekompresi yaitu rasa nyeri yang terjadi di bawah kulit, tungkai, persendian, mati rasa, pusing, tubuh melemah, dan tiba-tiba tubuh terasa kelelahan. Pertolongan pertama untuk penyelam yang terkena dekompresi adalah memberikan bantuan pernafasan dengan oksigen. Kemudian dilakukan tindakan penyembuhan dengan memasukkan pasien pada ruangan decompression chamber, sehingga dapat mengurangi atau mencegah cedera permanen. Keadaan dekompresi yang dialami oleh para penyelam merupakan suatu keadaan di mana para penyelam tidak bisa menyesuaikan tubuhnya terhadap tekanan yang dialaminya. Hal ini diakibatkan karena kadang terlalu cepatnya penyelam naik ke permukaan, di mana kondisi tubuh seorang penyelam tidak dapat mengimbangi kondisi tekanan yang mengakibatkan pembuluh darah seorang penyelam dapat pecah yang pertama, yang kedua seorang penyelam pembuluh darah dapat terkena emboli udara sehingga menyebabkan kelumpuhan kepada seorang penyelam. Hal ini dapat terjadi karena tekanan udara saat menyelam mengharuskan seorang penyelam menghirup udara lebih banyak dari biasanya. Udara yang dihirup adalah oksigen dan nitrogen. Ketika seorang penyelam menghirup udara lebih banyak gas nitrogen dalam tubuh, maka akan terakumulasi seiring dengan lamanya menyelam serta kedalaman penyelaman. Sebenarnya, kelebihan nitrogen tersebut bisa dinetralisir tubuh sepanjang tidak menyelam terlalu lama, tidak terlalu dalam, dan naik perlahan-lahan sehabis menyelam. Penyelam yang naik ke permukaan secara tiba-tiba menyebabkan perubahan efek fisiologi dengan cepat.
volume gas yang meningkat, keluarnya gelembung gas dan masuk ke jaringan yang dapat menyebabkan penyelam mengalami penyakit dekompresi ini. Pekerjaan penyelaman ini itu sangat berisiko, yang sangat tinggi untuk jasmani maupun mental si penyelam itu sendiri. Jadi dengan mereka sekarang ini sebagai siswa, kita akan penekanan yang lebih karena risiko yang sangat fatal minimal adalah pingsan, yang kedua adalah meninggal. Jadi bagaimana cara kita meminimalisir untuk siswa atau korban tersebut bisa beraktivitas kembali. Satu hal yang harus disadari, bahwa pendidikan 10 bulan ini adalah bagian tak terpisahkan dari kesuksesan yang akan mereka dapatkan. Rasa putus asa yang saya rasakan itu seperti orang menyerah menjalani hidup, seperti kok sulit sekali untuk masuk penyelam, untuk menjalani pendidikan penyelam itu kenapa harus seperti ini, kok kenapa seperti ini, kenapa sesulit ini. Bagi pria kelahiran Lumajang 27 Maret 1993 ini, menjalani pendidikan di sekolah selam adalah pilihan yang sudah ia jatuhkan. Dia sadar, lelah dan beratnya latihan tidak hanya dia rasakan sendiri. Sedikitnya 19 orang merasakan hal yang sama. Selain penyelam, Pusdiksus Kodik Latal juga bertanggung jawab dengan pendidikan calon awak kapal selam. Dari sinilah, para kesatria muda pengawal bawah samudera ditempa dan dibentuk menjadi prajurit brevet awak kapal selam. Pusat Pendidikan Khusus atau Pusdiksus Kodik Opsla Kodik Latal Surabaya adalah salah satu pusat pendidikan di dalam pendidikan pengembangan di TNI Angkatan Laut yang menyelenggarakan pendidikan antara lain pendidikan cawak kapal selam di bawah sekolah kapal selam, penerbang angkatan laut di bawah senerbal, untuk Kopaska di bawah Sekopaska, dan penyelam di bawah Seselam, di mana para prajurit itu nantinya memiliki spesialisasi di bidangnya masing-masing. Motor maju 90. Pada pendidikan tahap kedua, atau tepatnya pada bulan keempat, para siswa sekolah kapal selam mendapatkan kesempatan untuk menjalani materi pelajaran simulator di Submarine Training Center. Khusus untuk latihan manuver dan pengendalian kapal selam, siswa mendapatkannya di Submarine Control Simulator atau SCS. SCS menjadi sarana latihan calon awak kapal selam TNI Angkatan Laut dengan model simulasi kabin bergerak. Alat latih buatan Jerman ini memiliki kabin yang dapat bergerak dengan kecepatan 10 knot dan mencapai kemiringan hingga 45 derajat. Simulator seberat 80 ton ini berfungsi untuk melatih juru mudi, juru selam timbul, dan pengawak ruang kontrol. SCS ini adalah panjangan dari Submarine Control Simulator yang di dalamnya berisi kabin simulator ini. Fungsinya adalah untuk pelatihan dari awak kapal selam dan juga dari siswa sekolah kapal selam. Selain Submarine Control Simulator, di sini siswa juga dapat belajar di beberapa jenis simulator yang lain. Seperti misalnya Submarine Command Team and Training, or SCTT. Berfungsi untuk melatih pengawak pusat informasi tempur. Submarine Sonar Simulator berfungsi untuk melatih juru sonar. Sonar target A balingan 151. Dan File and Damage Control Simulator, or FDCS, berfungsi untuk melatih pengawak kapal selam menghadapi bahaya kebakaran dan kebocoran.
di sini bahwa latihan ini diskenariokan bahwa sebuah penembakan akan berjalan dengan mulus apabila kita ada integrasi daripada masing-masing juru, di mana juru sonar akan menemukan kontak target sehingga untuk menganalisa tepat sasaran akan ditampilkan di take over ke CMS. Sedangkan juru mudi untuk mempertahankan kedalaman sehingga kapal aman dan lancar sesuai dengan perintah komandan. Untuk juru radar adalah mengindra atau melaksanakan atau mengetahui kontak-kontak target jarak jauh sehingga bisa di take over juga ke CMS. Semuanya adalah berintegrasi dengan CMS sebagai juru tembak di latihan submarin kapal selam ini. Satu tahap sebelum siswa sekolah kapal selam menjalani pendidikan ruangan dan simulator, pada bulan kedua masa pendidikannya, mereka harus mengikuti latihan praktek Sea Survival. Berlokasi di Kecamatan Selogiri, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. 30 siswa calon awak kapal selam ini dikenalkan dengan materi penyelamatan saat kapal selam mengalami kedaruratan. Sebagai seorang kru kapal selam, salah satu resiko yang harus dihadapi oleh kru kapal selam adalah kapal selam mengalami kedaruratan di perairan musuh. Resiko kedaruratan tersebut bukan resiko yang main-main. Resiko kedaruratan tersebut salah satunya kapal selam tidak mampu untuk muncul ke permukaan. Sehingga pada akhirnya kru kapal selam harus melaksanakan prosedur escape atau penyelamatan meluncur dari kedalaman kapal selam menuju ke permukaan laut. Setelah sampai ke permukaan laut, maka kru kapal selam harus mampu melaksanakan tahapan berikutnya, yaitu melaksanakan sea survival. Kemampuan bertahan diri terhadap lingkungan sekitar yang mengancam bisa berasal dari diri sendiri atau bisa juga karena kebiasaan bersentuhan dengan alam lingkungan sekitarnya. Kali ini, siswa diajarkan tentang kemampuan menciptakan alat apung sederhana dari pakaian yang mereka pakai. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan kemampuan bertahan hidup saat berada di laut adalah kekuatan fisik, berat badan, pakaian yang digunakan, dan penggunaan alat bantu apung seadanya. Pada situasi darurat, alat apung sederhana ini tidak hanya menimbulkan efek aman, tapi juga akan memberikan rasa tenang bagi korban. Dengan begitu, kemampuan mereka untuk bertahan akan meningkat sampai tim kawan datang memberikan pertolongan. Untuk itu, para siswa sekolah kapal selam dibekali dengan teknik penyeberangan basah, yaitu dengan menggunakan tali, carabiner, dan webbing. Materi ini masih dalam rangkaian tahap dasar bagi para calon awak kapal selam yang berlokasi di perairan pantai Selogiri, Jawa Timur. Adalah Australian Poncho Raft, atau teknik penyeberangan dengan memanfaatkan 2 buah ponco. Berikut, langkah-langkah membuat Australian Poncho Raft. Air bersih sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia, tidak terkecuali bagi awak kapal selam yang sedang mengalami kedaruratan. Namun kondisi ini tidak banyak memberikan pilihan bagi seorang survivor. Air laut adalah satu-satunya sumber cairan yang dapat dimanfaatkan. Ada berbagai cara sederhana yang dapat dilakukan untuk mengubah air laut menjadi payau. Cara yang paling mudah dan umum digunakan adalah dengan membuat saringan air. Pada situasi darurat, seorang survivor dapat menyaring air menggunakan pasir, batu-batu kerikil, dan sabut kelapa. Bagi siswa, menjadi calon awak kapal selam adalah satu kesempatan besar. Diperlukan perjuangan untuk dapat meraih hal tersebut. Ilmu dan pengalaman berharga yang mereka dapatkan adalah modal utama saat nanti berada pada satu operasi penugasan. Teruslah maju, para kesatria muda bawah samudra. Kerja keras dan semangatmu adalah masa depan bangsa. Salam kesatria.